Assalamualaikum. Mbak. Mau ngapain kalian kesini? Ini Mbak, kita mau kasih buah-buahan dari para petani. Mereka lagi panen buah. Jadi aku dikasih bonus banyak sama mereka. Perlu. Bilang aja kalian tuh mau sombong. Ini kayak bawa-bawa nama petani segala. Ya Allah Mbak. Kita ini datang dengan niat baik, nggak ada maksud untuk sombong. Mas Wahyu emang peduli sama Mbak Novi dan juga Mas Sigit. Salah, aku nggak percaya. Ada apa ini sayang? Ini mas, mereka mau nyinggung kita. Bawa buah-buah segala. Mereka pikir kita nggak mampu buat beli buah. Zara, Wahyu, maksud kalian apa ya? Kalian kalau datang ke sini buat jelek-jelekin kita atau menghina kita, mending nggak usah kesini. Nggak gitu Mas. Kita cuma mau berbagi aja kok. Mas Sigit. Mas cukup ya. Kita ini datang dengan niat baik. Kenapa kalian bersikap kayak gini? Kalau emang kalian nggak mau, nggak perlu sampai segininya Mas. Ya udah, terus ngapain masih di sini? Ya udah sana pulang. Ayo sayang, kita masuk aja. Ah. Kita sabar aja ya Bu. Mungkin Mbak Novi lagi banyak masalah. Jadi dia marah-marah begitu. Mau sampai kapan kita sabar terus Mas? Mbak Novi itu ya, kalau dibiarin, Mbak Novi itu semakin semena-mena sama kita. Iya Bu. Coba, Mbak pasti kecewa banget rasanya pada saat itu ya Mbak. Iya Mbak, tapi yang bikin saya lebih kecewa lagi Mbak. Kakak ipar saya tuh makin semangat Mbak untuk menghancurkan saya sama keluarga. Astaga, gak selesai juga kakak ipar kamu ngerjain keluarga kamu. Bikin apa lagi sih dia? Kurang ajar. Bisa-bisanya aku dihina sama mereka kayak gitu. Ya aku emang gak punya uang, tapi kan aku juga masih bisa beli buah sendiri. Kenapa ya hidup mereka itu selalu enak? Padahal kan aku udah guna-guna. Halo Mbah, saya mau nanya itu kenapa guna-gunanya itu nggak ampuh? Hah? Saya kan udah kirim uang yang banyak. Kalau mau ampuh bisa saja, tapi bakal fatal akibatnya bagi si korban. Nyawanya bisa melayang. Saya nggak peduli dia mati ya. Kasih guna-guna yang ampuh. Baik, yang penting Mbak Novi membayar saya lebih banyak dari yang kemarin. Iya. Kamu telepon tante sama siapa, Nov? Telepon pinjol. Telepon pinjol? Kamu ngajuin pinjaman lagi? Novi, kamu mikir dong. Utang kita ini udah banyak. Semuanya nggak ada yang kebayar loh. Makanya kamu kasih aku uang yang banyak biar aku nggak pinjol. Kalah kamu sama adik kamu. Adik kamu aja bisa lebih kaya dari kamu. Oh, kasih uang yang banyak. Novi, dengar ya. Semua uang aku udah aku kasih ke kamu. Kamu masih aja ngerasa kurang, dan kurang. Dan satu lagi ya. Jangan pernah bandingin aku sama Wahyu. Karena aku bisa lebih sukses dari dia. Hampir aja tadi ketahuan sama Mas Sigit kalau aku telepon dukun. Kayaknya aku terpaksa jual kalung yang waktu itu aku ambil paksa dari Zahra deh. Gak apa-apa, asalkan Zahra dan keluarganya hancur sehancur-hancurnya. Mas Wahyu.
Wahyu, Mas. Astagfirullahaladzim, Mas Wahyu. Malam itu, Mbak, suami saya mengalami penyakit yang aneh. Dia muntah darah, Mbak, tiba-tiba. Terus mengeluarkan bau yang sangat amis. Mulutnya nggak bisa ditutup, Mbak. Dan lidahnya terus menjulur. Astaga, Mbak. Saya benar-benar panik, Mbak. Saya sangat takut kehilangan suami saya. Mbak, sabar. Lalu, Mbak, setelah itu, apa yang terjadi, Mbak? Saya curiga sama kakak ipar saya, Mbak. Makanya saya konfrontasi dia. Tapi dia nggak ngaku, Mbak. Malah saya yang dituduh melakukan pesugihan yang menumbalkan suami saya, Mas Wahyu. Syukur ya, itu akibatnya kalau menghina aku. Zal, kenapa adik saya bisa seperti ini? Tolong jawab kenapa. Jawab! Mbak, ini pasti semua ulah Mbak Novi kan? Astaga, kamu tega nuduh aku, Zahra? Buktinya mana? Kamu jangan asal fitnah ya. Aku emang pernah kesel sama kamu, sama Wahyu. Tapi aku nggak mungkin ngelakuin hal sejahat ini. Kamu tega, Zahra. Kamu tega. Kamu benar-benar keterlaluan ya. Kamu berani memfitnah istri saya. Kalau sampai terjadi sesuatu atau apapun, kamu yang akan saya tuntut dan kamu harus bertanggung jawab.